Oke, selamat pagi dengan kakak siapa? Boleh sebutin namanya, terus juga identitasnya. Oke, pagi. Kenalin aku Sofia, umur aku 19 tahun. Kebetulan aku uh, Profesinya apa, Kak? kerja sih sekarang sih. Oke, kerja ya di umur 19 tahun, berarti kakak dari SMK langsung kerja ya, Kak? Kebetulan aku langsung ngambil kerja aja di sini. Oke, jadi aku mau nanya nih. Oh iya, sebelumnya domisili kakak di mana ya? Aku tinggal di Jakarta Barat sih. Semenjak aku kerja Di Jakarta ya, di oke. Jakarta. Jadi kakak sedia ya untuk aku wawancarai. Oke, bersedia sih. Oke, terima kasih kakak. Jadi aku mulai aja. Kakak kan sebagai Gen Z pasti punya sosmed dong, Kak. Kira-kira sosmed apa aja sih yang paling banyak gitu kakak pakai? Kalau aku sih hampir semua sosmed aku punya ya. Cuma yang paling sering aku pakai sih ya kayak kebanyakan Gen Z aja sih. Instagram, Twitter, YouTube kadang, terus TikTok juga sering. Oke, berarti 4 itulah ya yang paling banyak dipakai. Terus aku mau nanya nih, kira-kira dari 4 itu atau dalam keseharian kakak berapa sih durasi penggunaan sosmed ini setiap harinya? Kalau dalam sehari di hari produktif ya, paling cuma 5 atau 6 jam sehari sih. Cuma kalau di weekend gitu ya pasti lebih banyak Iya, karena kan lebih banyak waktu santai gitu. Oke, benar-benar karena kan kakaknya juga kerja ya, jadi kerja nggak mungkin main HP gitu. Terus aku mau nanya nih, untuk YouTube sendiri kakak biasa ngelihat konten apa aja dan untuk apa biasanya gitu? Kalau untuk YouTube paling, kalau anak sekarang kan kalau makan kita harus kayak ada tontonan gitu Benar, kan ya. benar. Paling cuma buat lihat musik video K-pop atau konten mukbang gitu. Oh gitu ya, buat nemenin makan. Iya. Terus kalau misalnya K-pop itu kakak suka grup apa emang, Kak? Aku dari dulu suka NCT sih. Cuma akhir-akhir ini aku lagi mulai tertarik sama Seventeen. Oh gitu. Biasanya siapa, Kak? Wah, bisa aku banyak, nggak bisa disebutin. Oh, gak bisa disebutin. Iya. Oke, di-keep dulu aja ya, Kak, biasanya. Aku mau nanya nih, Kak. Kakak kan udah nonton iklannya Femi Fiber ya, Oke, yang udah. di Takarang sama di Tangerang itu. Nah, aku mau nanya ke kakak gimana sih menurut kakak tentang ide sama konsep dari iklan itu? Kalau dilihat sekilas sih iklan ini lucu ya, apalagi kan bawa si Dita Kerang ini yang emang kalau di TikTok ini emang udah lucu. Iya kan? benar, dia sama adiknya. Terus dan si Dita Karang juga ini kan idol K-pop gitu. Cuma Kenapa tuh, Kak? kalau menurutku konsepnya terlalu ini enggak sih, terlalu apa? Gimmick enggak sih? Kenapa tuh gimmicknya di Kayak, mananya? emang kalau manfaatin sesuatu yang viral di zaman sekarang kan cepet banget ke blow up-nya. Tapi kalau cuma ngandelin itu dan malah nggak highlight keunggulan produknya, sama aja bohong nggak sih? Benar. Kayak belum tentu orang-orang yang menikmati momen Dita Karang sama Dita Kerang ini tertarik buat beli produknya gitu. Oh gitu ya, bener sih, Kak, kalau misalnya iklan itu nggak ibaratnya nggak menjual keunggulan dari produknya dan cuma manfaatin yang viral aja, momen viral, jadi kesannya tuh konsumen gak dapet apa-apa gitu dari iklannya. Iya, betul. Oke. Berarti sejauh ini kakak setuju tapi kayak agak berkomentar gitu lah ya, dikit. Berkomentar aja, agak aneh aja gitu dikit. Oke. Terus iklan ini kan punya ibaratnya tuh pesan yang pengen dibawain itu utamanya adalah mengkonsumsi minuman fiber tinggi serat itu bisa melancarkan pencernaan dan bisa bantu kita tuh buat turun berat badan gitu. Menurut kakak, kakak tuh gimana memahami pesan utama ini ya, Kak? Kayak kebanyakan iklan penurun berat badan pada umumnya sih ya, template gitu ya. Kayak seolah-olah cukup minum dengan minuman ini aja kita bisa turun berat badan. Cuma padahal kan enggak semudah dan sesimpel itu kan. Pasti ada faktor pendukung lainnya. Cuma ya
to the point sih, emang dia ya iklan, namanya iklan ya. Iya. Langsung ngejual gitu lah ya Langsung ibaratnya. jual. Oke. Terus kan dari visual iklan itu sendiri kan menampilkan Dita Karang itu kan kayak ibaratnya before dari konsumsi produk, dan nampilin Dita Karang itu kayak afternya. Nah, kira-kira pendapat kakak terkait hal itu gimana tuh, Kak? Nah kalau ini sih rasanya kurang etis ya, dan kayak membandingkan fisik dua orang gitu. Kayak bikin orang berasumsi bahwa bentuk tubuh kayak Dita Karang nih bagus nih, lebih bagus daripada bentuk tubuh si Dita Dita Karang. Karang. Selain itu kan tanpa bukti ilmiah yang jelas, konsep ini tuh beresiko bikin standar kecantikan yang nggak sehat nggak sih ke penonton, Oh, atau benar, malah benar. ke konsumennya sendiri. Iya, betul sih, Kak. Karena kan itu adalah dua individu yang berbeda gitu, dan mereka justru malah dibandingkan ya. Iya. Berarti menurut kakak sah-sah aja kah untuk memperlihatkan dua individu dalam memakai satu produk yang sama, atau justru enggak? Sah sih, menurutku nggak sepenuhnya sah ya. Selain bisa menimbulkan persepsi yang menyesatkan tentang standar kecantikan tadi, dan ngasih harapan yang menurutku nggak realistis ya. Menggunakan dua orang yang jelas beda buat hasil penggunaan satu produk tuh terlalu beresiko buat persepsi orang banyak gitu, dan beresiko ke brand itu sendiri karena nggak ada transparansi mengenai faktor lain yang mendukung perubahan tubuh itu betul. gitu. Iklan ya bagusnya ya harus lebih jujur gitu, menampilkan hasil nyata dari penggunaan sebenarnya. Berarti secara garis besar khawatirnya masyarakat Iya. tuh mempercayai iklan ini sebagai kayak ini tuh yang tubuh yang bener Iya, tuh jadi- tubuh yang paling ideal tuh yang Iya. kayak Dita Karang gitu. Jadi standarisasinya jadi Terbentuk ya? Terbentuk, heeh. Oke. Nah, selain itu aku mau nanya lagi nih, ketika Dita Karang itu jadi brand ambassador, menurut kakak tepat atau enggak? Mungkin buat sebagian orang fine-fine aja dan lucu-lucu aja ya, karena adanya Dita Karang di situ. Tapi menurutku ini bakal buat si Dita Karangnya malah jadi overshadow gitu. Tau gak sih, kayak dibayangi gimmick si Dita Karang di iklan ini. Imbasnya nanti dibandingkan orang yang fokus sama produknya, malah akan lebih banyak yang bahas Fokus. tentang konsep ke iklan ini, yang ngandelin perbandingan itu. Jadi menghadirkan salah satu dari mereka bukan suatu yang bener sih menurutku sih. Oke. Terus berarti mungkin lebih baik kayak Dita Karang aja gitu ya, atau satu Dita- aja, atau Dita satu Karang aja. Oke. Karena mereka terlalu fokus sama ibaratnya hal yang terjadi di Iya. iklan gitu ya. Jadi masyarakat bisa hilang fokus lah ibaratnya. Iya, bener. Terus menurut kakak Dita Karang ini sebenarnya punya daya tarik atau enggak ya, Kak? Kira-kira kalau misalnya ada daya tarik Dita Karang itu boleh disebutin deh, Kak? Pasti sih, pertama ya, yang pasti adalah dia punya nama dan popularitas pasti di kancah internasional ya, K-pop terutama. Yang nggak bisa dipungkiri ya, kita percaya dia bisa bawa exposure lebih luas gitu. Dan sebagai negara yang muda-mudinya sangat menggemari itu, mungkin itu salah satu dari daya tarik dia sih. Apalagi dia idol yang datang dari negara kita sendiri kan. Selain itu kita nggak bisa mengabaikan Paras ya. Jelas lah dia punya wajah Indonesia yang cantik gitu, ayu sama bentuk tubuh yang ideal. Jadi popularitinya Dita Karang emang udah ada gitu lah ya. Jadi dia punya banyak fans, dan fans itu bisa jadi tertarik gitu Ya, sama bisa karena ada Dita banget. Karang, Ya. jadi mereka lebih tertarik. Oke. Terus berarti menurut kakak Dita Karang itu punya daya tarik. Terus untuk kredibilitasnya sendiri dan kemampuan dia untuk mengajak gitu fansnya untuk membeli produk, kira-kira ada nggak? Kalau kredibilitas pasti dia punya dan mampu gitu, dengan reputasi dia yang baik selama jadi idol, punya prestasi dan punya dedikasi sepanjang dia berkarir gitu, pasti dia bisa kayak
bikin fansnya, oh dia minum ini nih, aku juga pengen gitu. Kalau aku sendiri, kalau idolku makan apa gitu, aku juga pengen sih gitu. Bener sih, karena kan banyak sekarang brand yang pakai idolnya untuk promosi skincare, terus juga ciki-ciki itu banyak ya makanan. Oke. Terus aku mau nanya nih Kak, secara garis besar dari yang Kakak lihat gitu ya di iklan, gimana sih gambaran tubuh ideal yang ditampilin dalam iklan itu sendiri? Berarti di iklan ini ya? Ya, yang terlihat gitu di iklan. Kalau yang terlihat di iklan ini, berarti yang di highlight kan sama dia si Dita Karangnya ini kan. Berarti di sini kayak ramping, langsing, kurus gitu. Itu sih yang menurutku cuma yang di highlight di situ sih. Oke. Terus iklan juga kan memvisualisasikan bahwa kalau tubuh kurang serat dan kurang gerak itu termasuk tubuh yang kurang ideal, yang digambarin sama Dita Karang kan. Nah, terus tubuh yang aktif dan sehat itu adalah tubuh yang ideal sebagaimana digambarin sama Dita Karang. Pendapat Kakak tentang hal itu gimana Kak? Ini perbandingannya terlalu kontras ya, karena dia bilangnya kurus tuh ideal dan berisi tuh nggak ideal gitu. Menurutku ini kurang menghargai keragaman bentuk tubuh sih, kayak buat perempuan, apalagi kan perempuan pasti sangat sensitif mengenai bentuk tubuh kan, apalagi itu sih menurutku kurang menghargai keragaman bentuk tubuh aja sih ini sih. Oke. Jatuhnya mungkin kayak sedikit ngarah ke body shaming gitu ya kan? Oke. Terus berarti Kakak setuju nggak ya sama yang ditampilin sama iklan ini, kalau tubuh yang langsing itu artinya tubuh yang ideal, sedangkan tubuh yang gemuk itu nggak ideal? Kalau aku jelas nggak setuju ya. Karena iklan yang mengasosiasikan kalau bentuk tubuh gemuk itu nggak ideal itu pastinya punya pikiran dan persepsi yang salah dan sempit gitu. Tubuh sehat bisa datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, bukan cuma langsing ya. Tapi mungkin bakal lebih etis kalau iklan itu menekankan kayak serat untuk kesehatan pencernaan dan energi tubuh tuh bagus tanpa membatasi definisi tubuh ideal hanya untuk satu bentuk tertentu gitu. Jadi lebih baik iklan kayak fokus ke manfaat dari iklan itu sendiri ya. Manfaat dari seratnya. Manfaat serat gitu bagi tubuh. Benar. Jadi sejauh ini gambaran tubuh ideal di iklan Femi Fiber itu bisa mempengaruhi pemahaman Kakak nggak tentang standar tubuh ideal? Atau justru nggak sama sekali? Enggak sih, nggak sama sekali. Pemahaman aku tentang standar tubuh ideal itu sama kayak standar tubuh ideal itu ya tubuh yang sehat, bugar, seimbang, bukan cuma yang langsing aja. Iklan kayak gini emang bisa banget sih membentuk persepsi masyarakat gitu, mengubah. Tapi aku percaya setiap orang pasti punya bentuk tubuh idealnya masing-masing berdasarkan gaya hidup sendiri ya, dan kesehatan masing-masing, bukan sekedar ngikutin gambaran yang di iklan aja. Nah, Kakak kan sebagai halayak nih, Kakak ngeliat iklan di YouTube Kakak ngeliat iklan ini di YouTube itu kira-kira nyaman gak untuk dilihat? Atau Kakak justru skip? Mungkin buat sebagian besar iklan ya, pasti bakal aku skip. Apalagi kalau aplikasi itu nggak premium, ya kan? Bener. Bisa lewati iklan ya. Kecuali di iklan itu ada sesuatu yang menarik nih. Oh, ada idol aku nih di situ. Jadi Kakak nonton gitu sampai habis. Iya, sampai habis. Terus kan iklan Femi Fiber ini salah satunya kan di YouTube nih Kak. Terus Kakak ngelihat peran YouTube ini dalam nyampein iklan si Femi ini gimana tuh? Karena YouTube ini platform yang punya jangkauan luas ya, pastinya dia berperan cukup besar sih buat penyampaian iklan ini. Tapi dengan algoritma YouTube yang menanyakan suatu berdasarkan minat, iklan kayak gini bisa lebih sering muncul di kalangan tertentu aja sih, yang berpotensi
ya itu kembali lagi membentuk standar kecantikan tertentu yang secara nggak langsung. Benar, karena iklan YouTube itu kan tergantung sama aktivitas Ya, kita di aktivitas. sana kan. Misalnya Benar, kita benar. suka konten tentang kecantikan, Iya. pasti juga muncul iklan yang sama gitu, misal Iya, tentang sabun atau skincare gitu ya. Iya, benar-benar. Sama kayak iklan Femi Fiber ini. Mm. Terus berarti menurut kakak Femi ini tepat nggak nyiarin iklan itu di YouTube sebagai alternatif lah ibaratnya dari TV yang sekarang udah jarang orang pakai? Kalau pemilihan medianya aku rasa sih nggak ada salahnya ya sih mereka milih di YouTube. Walaupun TV nih masih punya jangkauan yang lebih besar di kalangan berbagai kalangan usia, nggak bisa dipungkiri nggak sih kalau YouTube nih gampang banget diakses di kapanpun gitu, Benar, dimanapun, benar. dan oleh siapa aja gitu, selama punya kuota internet. Betul. Oke. Aku mau nanya nih kak, kan kakak Gen Z. Kira-kira seberapa terpapar kakak sama marketing ataupun promosi di medsos? Dan kakak ini adalah tipe orang yang gampang kemakan iklan atau enggak? Kalau aku sangat terpapar sih, apalagi di zaman sekarang tuh berbagai platform ya bisa mempromosikan iklan kecantikan dan apapun itulah. Tapi kalau masalah mudah termakan atau enggaknya, aku rasa sih enggak terlalu ya, karena kalau mau beli sesuatu gitu, pasti aku lihat review dulu dari orang yang udah terkenal dan udah nyoba dulu gitu sebelum beli, terutama banget ke produk kecantikan. Oke. Jadi kakak nggak mungkin beli sebelum kakak lihat review gitu ya? Benar-benar. Oke. Terus menurut kakak sebagai Gen Z, konsep sama ide yang dibikin Femi ini udah cocok belum ya nyasar perempuan Gen Z? Cocok aja sih, apalagi mereka gandeng dua public figure yang punya nama besar gitu kan. Ya ini berpotensi banget buat iklan mereka ini viral, dan karena mereka mengcompare dua orang ini, ya justru itu nggak sih viralnya, bukan karena mereka tertarik pengen beli, justru malah pengen ngomongin konsepnya dari dua orang ini gitu. Tapi kalau mengenai cocok apa enggak menyasar Gen Z, ya cocok sih menurutku. Oke. Terakhir nih kak, aku pengen nanya harapan kakak sebagai Gen Z, perempuan dan juga orang yang suka beauty products gitu ya, mengkonsumsi beauty products. Harapan kakak ketika nonton iklan kecantikan itu apa sih di kemudian hari? Kalau aku, kalau sebagai perempuan ya, yang dari lahir sampai mungkin mati nanti mesti merhatiin kecantikan diri sendiri gitu. Aku berharap kayak orang-orang di luar sana bikin iklan dengan melihat beauty in more aspect gitu. Aku harap aku bisa nonton iklan tanpa harus mikir bahwa ada yang kurang nih sama diriku sendiri. Aku harap bisa nonton iklan dengan perasaan wah kayaknya ini bakal cocok di aku nih, bukan perasaan yang kayak apa aku beli ini aja ya biar kulitku ini, biar tubuhku ini gitu. Kayak pengen lebih nyaman aja lihat iklan gitu. Oke, jadi kakak intinya berharap kalau di kemudian hari semoga iklan ini ibaratnya gak bisa mempengaruhi kita lah ya, dari segi insecurity kayak gitu-gitu, dan membuat kita sebagai konsumen itu merasa cukup dan merasa butuh produk, bukan karena rasa insecure kita, tapi karena emang itu kayaknya cocok di itu kita. kayaknya cocok di kita. Oke, Kak Sofia, terima kasih banyak ya Kak atas jawaban dan waktunya. Semoga kakak semangat terus kerjanya dan thank sehat you. terus. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama.